Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwati Sari. Saya saat ini tercatat sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 program studi IPA di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Banten. Pada hari ini, Selasa tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di unit kerja saya SMP Islam Al-Ansor Kabupaten Bogor dengan model pembelajaran inovatif Problem Based Learning atau PBL dengan materi tanah dan keberlangsungan hidup, subtema pencemaran tanah dan upaya menjaga kelestariannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Padahal lagi musimnya lagi nggak jelas ya, entah panas, entah hujan gitu ya. Jadi tetap menjaga kesehatan supaya kalian bisa masuk sekolah terus gitu ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa kita awali dengan berdoa. Ayo, ketua kelasnya silahkan. Siap, doa mulai. Dan saya memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Hari ini hadir semua. Amin. Pembelajaran kita hari ini meneruskan ya materi minggu kemarin. Kalau materi minggu kemarin tentang pencemaran lingkungan hidup. Nah, materi kali ini adalah tentang pencemaran tanah. Jadi sudah spesifikasi, sudah lebih mendetal, ya. Sekarang Ibu mau menanyakan, apakah masih ada yang mengingat, jadi ya, pencemaran lingkungan. Ada nggak yang tahu definisi dari pencemaran lingkungan? Saya Bu. Oh iya, silakan. Perubahan faktor abiotik akibat kegiatan yang melebihi ambang batas toleransi ekosistem biotik. Oke, good answer. Kamu bisa menyebutkan apa aja contohnya? Saya Bu, Oke, silakan Afi. limbah industri rumah tangga, limbah pertanian, limbah pertambangan, sampah, asap kendaraan bermotor atau pabrik. Wih, keren Afi. Jadi setelah tadi teman kalian sudah menerangkan kilas balik pelajaran minggu lalu tentang pencemaran lingkungan dan contoh-contohnya, maka kita akan mengaitkan dengan pelajaran hari ini, yaitu tentang pencemaran tanah dan upaya untuk menjaga kelestarian tanah. Oke, sebenarnya apa sih manfaatnya kita belajar tentang pencemaran tanah? Ada yang tahu? Rusaknya tanah. Hah? Rusaknya tanah. Yang pertama, jadi kamu tuh tahu
rusaknya tanah. Karena apa biasanya tanah itu rusak? Kenapa? Pohon ditebang, Bu. Pohon-pohon ditebang. Kita bicaranya tentang pencemaran tanah. Apalagi itu? Bukan pohon ditebang, kurang tepat. Apa yang benar? Membuang sampah sembarangan. Sampahnya sampah apa? Organik atau anorganik? Anorganik. Keren. Oke, untuk mengukur kemampuan kalian tentang pelajaran ini, apakah kalian sudah mengerti atau belum? Kita akan melakukan pretest. Jadi mengukur dulu kemampuan kalian sebelum belajar. Nanti setelah selesai, ibu juga akan melakukan post test. Jadi di mana nih sama nggak antara sebelum belajar dengan sesudah belajar, peningkatan pengetahuan kalian lebih jadi turun atau sama saja atau menjadi lebih tinggi, lebih mengerti gitu ya. Silakan dibuka, linknya sudah dibagikan tadi, komputernya boleh dibuka, kita mulai. Yuk, silakan. I'm a lit kid. Oke, sekarang kita melanjutkan tentang tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran kita untuk mempelajari pencemaran tanah? Yang pertama, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami berbagai penyebab pencemaran tanah dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan faktor penyebab pencemaran tanah dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu mengimplementasikan faktor penyebab dalam menganalisis dampak dari pencemaran tanah dengan benar. Dan yang keempat, peserta didik mampu mengorganisasi berbagai upaya mengatasi dan mengurangi pencemaran tanah dengan benar. Bagaimanakah usaha yang dapat kita lakukan dalam mengurangi pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran tanah? Saya, Bu. Oke, Pak Bro, silakan.
Mengurangi penggunaan plastik daur ulang anorganik, Bu. Mengurangi penggunaan plastik daur ulang Anorganik. sampah anorganik. Oke. Kemudian ada lagi? Saya, Bu. Oke, Bunga silakan. Tidak membuang sampah deterjen langsung ke tanah atau saluran air, Bu. Oke, tidak membuang sampah deterjen langsung ke tanah. Jadi maksudnya Bunga itu tidak membuang sampah deterjen langsung ke saluran air. Maksudnya kita harus mempunyai bak penampungan. Penampungan sampah deterjen. Kan kalau busa-busa gitu lucu ya. Tapi kalau sudah dia mengering, maka dia jadi hitam-hitam. Dan itu yang biasanya kalau kalian tanpa sadar di saku-saku kalian tuh di lipetan-lipetan baju dia suka ngumpulnya di situ, gitu ya. Jadi kalian di rumah harus punya bak penampungan sebelum air cucian itu dibuang ke saluran air atau selokan saya bilang, gitu ya. Jadi apa fungsinya bak penampungan itu? Pertama, air dibuang ke bak penampungan, kemudian diendapkan. Setelah diendapkan berarti disaring, akan ada penyaringan. Yang berat berarti akan dibawa, kemudian yang di atas menjadi jernih. Setelah itu baru dijernihkan dan dibuang ke selokan, gitu ya. Oke, untuk kalian lebih mengerti lagi tentang materi ini, tentang pencemaran tanah, maka Ibu akan menyetelkan video tentang pencemaran tanah. Silakan disimak dan diperhatikan. Nanti kalau ada yang tidak bisa, maka bisa ditanyakan, ya. Isu lingkungan yang terkait pencemaran tanah tidak bisa dipandang sebelah mata karena menimbulkan dampak yang berbahaya. Setelah kita mengetahui penyebab pencemaran tanah, kita juga harus tahu waspada terhadap dampak pencemaran tanah bagi lingkungan. Dampak tersebut sangat berpengaruh secara langsung terhadap makhluk hidup yang dapat merusak ekosistem lingkungan. Sangat memprihatinkan di sini. Lalu apa saja dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran tanah? Lalu bagaimana cara menanggulanginya? Yuk simak video berikut ini. Setelah kalian menyaksikan video dari YouTube tadi tentang pencemaran tanah, Ibu rasa kalian pasti banyak yang bertanya-tanya dan pengen apa ya? Ibu ingin kalian mengerjakan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Di situ nanti akan ada pertanyaan atau pelebaran tentang tentang pencemaran tanah itu ya. Oke, Ibu akan share, tolong dibagikan ke sana. Oke, tadi Ibu sudah membagikan LKPD, lembar kerja siswa. Jadi kalian silahkan duduknya berkelompok. Karena sudah terbagi begini, berarti satu deretan ini sama dengan kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Jadi LKPD tadi ini Ibu tampilkan di sini ada gambar. Gambar apa ini? Tanah ya, tanah yang gimana? Retak. Berarti dia ke kehabisan kekurangan air ya. Rusak. Kemudian ini tanah apa? Tercemar oleh sampah. Dan ini tanah humus. Ya, tanah subur. Oke, silakan buka lembar berikutnya. Kalian bisa lihat di sini ada tuliskan permasalahan kondisi lingkungan yang tercemar berdasarkan gambar. Nah, dari 3 gambar tadi ada yang tanah kering, terus tanah apa? Tercemar sampah, terus tanah apa? Gambus. Nah, jadi kalian sudah menuliskan permasalahan kondisi lingkungan yang tercemar. Kalau berikutnya, berdasarkan gambar analisis lah yang menjadi penyebab sehingga kondisi lingkungan tercemar. Kalau ketiga, berikan solusi berdasarkan pendapatmu agar lingkungan terjaga dengan baik sehingga tidak tercemar. Boleh
silahkan didiskusikan dengan teman kalian. Nanti setelah itu terakhir kalian bikin kesimpulan. Setelah itu kita presentasikan ke depan. Oke, gimana hasil diskusinya? Udah selesai semua kan? Oke, berarti setelah ini kita akan presentasi. Dari kita perwakilan aja ya, dua kelompoknya mengingat waktu. Yang samping silakan, mau yang laki-laki dulu atau yang perempuan? Oke, silakan. Mau kelompoknya Bunga atau Lia? Bunga. Silakan, waktu dan tempat. Dipersilakan. Dari sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan tadi. Pada gambar pertama, tanah tersebut mengalami kering atau rusak. Demikian singkatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah perempuan yang maju, sekarang anak laki-laki yang maju. Mau kelompoknya siapa? Paras atau kelompoknya Adit? Oke, silakan Adit maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan Asti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ya kita ada di penghujung hari kelas ini, maka kita akan membacakan kesimpulan. Oke, tadi kan sudah akhirnya kita berada di penghujung pembelajaran hari ini. Kita menarik kesimpulan. Tadi ada beberapa yang sama dengan teman kalian. Jadi kesimpulan yang pertama, pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Berarti dari apa tadi? Pupuk ya? Yang kedua, fungsi tanah yaitu tempat berjangkarnya tanaman atau tempat tumbuhnya tanaman. Kemudian penyedia unsur hara. Unsur hara ini dari mana? Dari daun-daun yang jatuh, yang kering. Terus kemudian salah satu bagian dari ekosistem. Oke, sekarang Ibu mau bertanya dengan kalian, bagaimana pembelajaran hari ini? Biasa saja. Kalau pakai emot tuh gimana? Senyum. Senyum, bahagia. Yang cewek gimana? Flat gitu ya. Kalau saya senyum. Oke, gitu. Terima kasih untuk hari ini. Berarti kalian walaupun kita terbatas, tidak praktek, itu maksudnya hanya mengerjakan tugas di komputer, dan kalian tetap senang, tetap semangat. Terima kasih. Setelah ini kita akan melakukan tes untuk melihat kemampuan kalian tadi. Kan tadi sudah free test di awal, maka di akhir ada tes. Kita menggunakan quizzes. Oke. Nah, jadi oke. Silakan dimulai prosesnya. 1, 2, 3. Go.
penghujung pelajaran hari ini. Pesan Ibu, silakan belajar lagi untuk materi berikutnya, yaitu pencemaran udara. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, kalian tanyakan pas jam pelajaran. Kemudian jaga kesehatan, karena udaranya lagi nggak benar, cuacanya lagi nggak benar gitu ya. Jadi silakan pulang, setelah ini jangan mampir dulu ke warung. Oke. Silakan